Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyazhirhu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita membahas satu topik penting dalam buku Ramadan Madrasah Taqwa. Di antara topik yang tersaji dalam buku ini adalah satu permintaan di Lailatul Qadar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tulisan ini dimulai dengan kalimat seperti ini. Seandainya malaikat Jibril menemui kita di malam Lailatul Qadar, lalu berkata, sebutkan satu permintaan, Allah akan kabulkan. Kira-kira apa yang akan kita minta? Mungkin kita akan meminta sesuai dengan kebutuhan kita yang paling prioritas. Orang yang selama ini hidup susah, bisa jadi dia minta agar diberikan harta yang berlimpah. Orang yang selama ini mengidam-idamkan lahirnya seorang anak, dia akan meminta kepada Allah, berikanlah aku anak yang saleh. Orang yang selama ini mengejar jabatan, mungkin dia akan minta, ya Allah, berikan aku jabatan. Tetapi justru bukan itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, katakan padaku, apa pendapatmu jika aku mengetahui suatu malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang akan kukatakan? Apa yang ku minta? Rasulullah menjawab, katakanlah, mintalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah yang maha pemaaf, menyukai memberi maaf, maka maafkanlah aku. Luar biasa. Ternyata Rasulullah mengajarkan bukan kita meminta sesuatu kebutuhan yang bersifat duniawi, kebutuhan-kebutuhan kita yang membahagiakan kita dalam hidup dunia ini. Tetapi yang paling tertinggi ternyata adalah permintaan memohonkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, memohonkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita jujur dalam hidup ini, kita ini kan diciptakan Allah. Kita ini hidup berdasarkan aturan-aturan Allah. Apalagi nilai yang lebih tinggi selain dari hidup dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kembali menghadap Allah dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tiada lagi kebahagiaan yang lebih tinggi dari situ. Ketika Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita, tentu rahmat dan ridhonya akan dilimpahkan kepada kita. Saudara yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kalimat ini, doa ini menggunakan kata afuun, dan makna afuun itu lebih tinggi dari kata ghafur. Sebenarnya meminta ampun juga menggunakan istilah ghafur, seperti astaghfirullahalazim. Tapi menurut beliau justru kata afuun ini lebih mengakar. Afuun itu menghapus sehingga tidak tampak lagi bekasnya. Kalau ghafurun makna dasarnya adalah menutup dosa-dosa kita. Bisa jadi tampak memang tak ada lagi secara nyata, tetapi masih ada bebekas. Tetapi ketika afuun, maka dosa-dosa itu dihapus semuanya. Terlepas perbedaan makna tersebut, yang pasti kita sebagai seorang mukmin memang setiap hari meminta kepada Allah agar kita diampuni oleh Allah, ditutup dosa-dosa kita menggunakan kata ghafur tadi. Kemudian Allah juga maafkan kita sebagaimana yang kita ucapkan dalam salat kita duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ada 8 permintaan dimulai dari kata Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku, diakhiri dengan wa'fu'ani, maafkan aku. Yang pasti kita butuh ampunan Allah dan maafnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ibadah Ramadan, ternyata disebutkan bahwa ciri-ciri orang bertakwa itu salah satu di antaranya adalah al-mustaghfirina bil ashar. Mereka beristighfar di waktu sahur, memperbanyak istighfar. Karena kita tahu Ramadan adalah bulan ampunan. Bahkan Rasulullah sendiri pernah menyatakan, celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan, tetapi begitu Ramadan berlalu, justru dia tidak mendapatkan ampunan
dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah, betapa banyaknya kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang senantiasa meminta ampun kepadanya. Tidak saja di akhirat, bahkan di dunia ini pun sudah terasa. Dalam buku ini dinukil dari kitab Bustanul Khatib misalnya, suatu ketika seorang sufi kenamaan Al-Hasan Al-Basri didatangi oleh jamaahnya mengadukan tentang persoalan mereka. Ada 3 orang yang datang. Yang pertama berkata, "Wahai Tuan Hasan Al-Basri, sekarang ini sangat paceklik, hidupku sangat sulit, bagaimana solusinya?" Maka jawab Hasan Al-Basri adalah beristighfarlah. Lalu datang lagi orang kedua mengadukan kesulitannya, "Wahai Tuan Guru, aku ini sangat miskin, aku diderita oleh kemiskinan sehingga aku sulit untuk melakukan sesuatu, hidupku sangat terasa sempit." Maka jawab Syekh Hasan Al-Basri, beristighfarlah. Kemudian yang ketiga, datang lagi orang yang berbeda mengadukan persoalannya, sudah bertahun-tahun menikah tetapi juga tidak dikeruniakan anak. Maka Hasan Al-Basri juga menjawab, beristighfarlah. Ada 3 kasus orang yang berbeda datang, lalu jawaban Hasan Al-Basri cuma satu, beristighfarlah. Mendengar jawaban itu, salah seorang murid beliau bertanya, "Wahai Syekh Hasan Al-Basri, kenapa 3 pertanyaan yang berbeda jawabannya cuma satu?" Apa kata Hasan Al-Basri? "Tidakkah engkau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh, surat yang ke-71 ayat 10 sampai 12? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Allah yang Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi ayat ini menggambarkan orang-orang yang beristighfar, Allah akan turunkan hujan sehingga tak ada lagi musim paceklik. Allah juga anugerahkan anak dan harta sehingga tak ada lagi kemiskinan, dan juga seseorang bisa mendapat karunia keturunan-keturunan yang saleh dan salehah. Obatnya istighfar. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, mari kita bermuhasabah, saudaraku. Kita insya Allah tahu tentang siapa diri kita, berapa banyak amal kita, dan berapa banyak pula dosa-dosa kita. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita perbanyak memohon ampun kepadanya. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Muhammad bin Ka'ab Al-Quraizi dalam kitab Madarijus Salikin karya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa orang bertaubat itu paling tidak ada 4 hal yang dilakukan. Yang pertama, beristighfarlah secara lisan dengan khusyuk, meminta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Atau kita membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abaduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau yang telah menciptakan aku. Aku ini berada dalam perjanjian denganmu, akan ku tepati janjiku kepadamu ya Allah sekuat tenagaku. Akan tetapi ya Allah, aku sadar betapa banyaknya nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku, tapi justru ku akui ya Allah, nikmat-nikmatmu itu malah ku balas dengan dosa-dosa yang banyak sekali. Ku akui dosa-dosaku itu ya Allah, maka ampunilah hambamu ini ya Allah. Hanya Engkaulah yang bisa mengampuni aku, tidak ada yang lain ya Allah. Sayyidul istighfar. Kita perbanyak pula pagi dan petang mengharap kita semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka secara lisan tak cukup sampai di situ, kata Muhammad bin Ka'ab Al-Quraizi, tetapi juga harus dibuktikan dengan anggota tubuh kita menghentikan segala kemaksiatan-kemaksiatan. Hentikan. Badan kita harus membuktikan apa yang kita ucapkan.
Kemudian kalbu kita juga harus bertekad kuat untuk kembali kepada Allah dan meninggalkan segala kemaksiatan, kedurhakaan yang dimurkai, yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kata beliau adalah jauhi teman-teman yang buruk. Bergaullah dengan orang-orang yang saleh. Karena ternyata tidak cukup hanya komitmen dan perkataan saja, tapi kita butuh dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Lingkungan itu sangat kuat juga pengaruhnya terhadap kepribadian kita. Maka disinilah kita butuh jamaah. Disinilah kita butuh silaturahim, saudara-saudara seiman yang saling menguatkan dan saling menasihati untuk tetap berada dalam kebenaran dan senantiasa sabar menjalani hidup istiqamah di jalan Allah dan kemudian melawan segala bentuk kebatilan, kemaksiatan dan kedurhakaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, memasuki 10 akhir Ramadan, mari kita berbanyak istighfar. Mari kita perbanyak doa tadi. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu maghfirahnya dan maafnya kepada kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat hidayah darinya, kasih sayang darinya, ridho dari Allah sehingga kita menemukan kebahagiaan hakiki bersama orang-orang yang kita cintai hingga ke surga nanti. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.